Oke, di tutorial kali ini aku mau sharing ke kalian gimana cara dasar atau awal untuk belajar Microsoft Excel. Terutama ini materi untuk SD ya, SD kelas 3 bisa, kelas 4, kelas 5, atau sampai kelas 6 bisa banget. Langsung aja, pertama-tama setelah masuk di desktop, kalian bisa klik aja di pencarian seperti ini, lalu kalian ketikkan Excel, dan pastikan di laptop kalian sudah menginstal aplikasi MS Office-nya. Di sini aku pakai Excel 2016, langsung aja kita klik, lalu kita buka aplikasinya. Jika muncul tampilan seperti ini, teman-teman pasti tahu, kita langsung aja cari yang blank workbook ya. Dan ini ada beberapa template-template lain, karena kita mau belajar dari awal, kita klik aja. Untuk menu-menunya, di sini ada banyak, yaitu ada menu ribbon home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Nah, kita akan membahas dari home. Kurang lebih, tidak ada perbedaan dari aplikasi MS Word ataupun Excel, Word, ataupun PowerPoint di bagian menu home-nya. Pasti di sini ada clipboard, yaitu untuk copy paste. Teman-teman bisa cek aja di tutorial lainnya di MS Word. Itu sudah ada tutorial gimana caranya kita bisa pakai menu copy paste. Lalu ada menu font, yang dimana ini digunakan untuk mengedit atau mengatur teks. Lalu ada alignment, ya ini untuk paragraf. Dan perbedaannya di sini itu ada beberapa fitur-fitur seperti number, style, cell, dan editing. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya sambil kita mengenal ya beberapa fungsi menu. Di tutorial kali ini kita akan membuat tabel sederhana seperti tabel jadwal piket. Langsung aja teman-teman klik aja di sel B2, jadi B ini di atasnya, 2 ini di bagian sisi kirinya. Ya, di bagian sisi yang untuk vertikal, A, B, C, D ini di bagian horizontalnya. Nanti ketemunya kalau kayak gini, di sini ada tulisannya B3. Misalnya teman-teman klik di sini. Ini D3. Di sini ada keterangannya. Oke, langsung aja. Kita pilih B2. Kita caps lock, lalu kita tuliskan jadwal piket kelas. Seperti ini ya. Sudah? Oke, langsung aja. Di sini kita kasih nomor. Di bagian sel A3, nomor, lalu ada nama. Oh, sorry, bukan nama. Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita bikin 5 hari sesuai dengan hari kegiatan sekolah. Lalu kita kasih angka 1, angka 2 di sini untuk nomornya ya. Misalnya hari Senin ini kita ngarang aja untuk namanya. Misalnya ada Agung. Lalu kita kasih nama Dimas. Lalu kita kasih nama lagi, misalnya Jo. Terus Septa, Adit, misalnya Angga. Lalu ada Grace, ada Nike, lalu ada siapa lagi ya? Misalnya namanya ngawur ya, Ruth, sama Budi. Ini contoh aja. Jadi sebenarnya kita bisa bikin tabel sederhana ini juga dari MS Word. Tapi kalau pakai Excel yang ini itu lebih worth it ya. Ini untuk dasarnya. Oke, setelah bikin tabel seperti ini, gimana caranya kita bisa merapikan tabelnya? Teman-teman bisa blok ya dengan cara klik kiri tahan dari sel A2 kayak gini. Nah, ini tarik aja sampai ke bawah kayak gini. Sampai di bagian sel F5. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa pergi ke menu alignment, kita pilih yang paragraf tengah, seperti ini. Lalu di bagian atas ini itu juga ada paragraf. Paragraf ini bedanya adalah kalau misalnya kalian pilih yang bawah, itu dia akan menempel di bagian garis bawah di setiap kotak-kotaknya. Kalau kayak gini, itu yang bagian tengah itu akan ngambang gini ya. Kalau ini sebaliknya juga akan nempel ke bagian atas. Nah, untuk kita tahu, kita tarik aja kayak gini. Nah, kita blok aja yang ini. Nah, kalau kita pakai menu yang kiri, left, atau tengah, ini dia akan memposisikan ke tengah. Tapi kalau kita pakai menu yang atasnya lagi, nah, ini artinya di sini adalah middle line, berarti paragrafnya di bagian tengah. Kalau kita misalnya pilih yang sebelah sini, itu akan tetap di tengah, tapi di bagian bawah. Begitu sebaliknya dengan yang satunya. Oke, jika sudah,
kita klik aja lagi, klik kiri tahan, tarik. Lalu kita pergi ke sini, di bagian font, di sini ada garis ya. Kita pilih, karena tidak ada border, kita pilih yang all border. Ini yang ini ya. Yang ini kalian klik aja teman-teman. Jika sudah seperti ini, maka tabelnya sudah jadi. Tapi ada PR lagi. Gimana caranya jadwal piket ini itu bisa jadi satu sel. Sedangkan ini kan masih dia tertatanya di sini ya, nggak simetris dengan tabelnya. Kita akan menggunakan di sini menu yang namanya Merge and Center. Merge and Center ini adalah menu yang digunakan untuk menu yang digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Nah, ini. Maksudnya gimana ini? Nah, ini kan juga pada akhirnya tulisannya kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kalian tamati lagi, di sini ada A2, B2, C2 sampai F2. Nah, kita blok aja, kita tarik dari A2 sampai ke F2, lalu kita pilih yang Merge and Center, langsung aja diklik. Otomatis dari beberapa sel, dia akan menjadi satu sel ketika kita klik menu ini. Contohnya kayak tadi, ini menunya juga tak tarik, kayak gini. Lalu kalian Merge and Center, otomatis tulisannya akan kebaca. Dia nggak akan ketutupan dengan beberapa garis-garis sel lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu kalau misalnya aku mau ngecilin yang ini, nah kita pakai manual dulu. Karena ini masih belajar yang pertama, kita pakai manual. Lalu kita klik seperti ini. Nah, kita tarik bagian garisnya. Jadi arahkan kursor ke bagian garis antara A sama B. Lalu sampai kursornya menjadi seperti ini, hitam. Lalu kalian klik kiri, tahan, dan tarik. Oke, setelah itu kalian bisa klik di bagian sel di jadwal piket kelas ini, di bagian kolomnya ini. Lalu kalian pilih yang gambar ember, kalian bisa kasih warna. Warnanya misalnya kuning. Di bagian nomor sampai harinya kalian bisa blok juga. Lalu kalian bisa pilih warna yang lain. Seperti ini. Nah, di bagian nomor dan nama kalian juga bisa pilih warna yang lain juga. Jadi seperti ini. Ini adalah dasar untuk kita membuat tabel, teman-teman. Tabel piket kelas. Oke, ini ada di sheet-nya juga. Ini sheet-nya bisa diganti juga, tapi ini next time. Yang penting kalian tahu bahwa salah satu aplikasi dari Excel ini fungsinya juga untuk bisa membuat jadwal piket. Terus habis itu bisa bikin jadwal kegiatan juga bisa dari sini. Dan itu lebih bagus lagi. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share channel dari Diantoronen dan kalian bisa belajar banyak ya. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.